Cerita dari Balik Jendela. Tema cerita: 5 halaman inti paspor. Halaman himbauan berisi narasi permohonan dari pemerintah penerbit paspor kepada pemerintah negara asing yang dikunjungi oleh pemegang paspor agar mendapatkan bantuan dan perlindungan selama berada di negara asing tersebut. Nah, teman-teman, ini sebetulnya halaman himbauannya berada kalau di paspor kita, paspor Republik Indonesia, itu berada di halaman 1. Nah, ini sebetulnya isinya adalah permintaan antar negara ini. Ini halaman diplomasi kebiasaan internasional. Dan narasi ini sudah dibakukan oleh ICAO. Jadi, semua paspor yang negara-negara menjadi anggota ICAO itu pasti di halaman 1 atau halaman lainnya tertera kalimat ini. Biasanya pada umumnya rata-rata di halaman 1 Inggris, Jerman, Eropa itu halaman 1, Amerika itu halaman 1. Sama seperti kita Indonesia. Nah, di sini sebetulnya permintaan antar negara. Jadi negara sudah mulai melindungi sebelum kita berangkat. Jadi negara sudah meminta kepada negara ini tuju, padahal pemerintah nggak tahu kita mau menuju kemana. Tapi pemerintah sudah meminta kepada negara yang kita tuju atau kita kunjungin untuk kita bisa diberikan keleluasaan. Beritu artinya begitu kita sampai di negara itu, kita diberikan keleluasaan untuk berlalu lalang, tidak dibatasi, masuk daerah-daerah yang tidak dibatasi, sepanjang itu tidak mengganggu keamanan dari negara itu sendiri ya. Nah, selain itu juga minta diberikan bantuan dan perlindungan kepada pemegang paspor sepanjang kita pemegang paspor tidak mempunyai masalah dengan negara itu. Kita tidak melanggar aturan, tidak membuat satu kehebohan di negara itu, dan tidak membuat negara itu merasa terusik keamanannya. Jadi kita sudah dimintakan jaminan bahwa kita boleh kemana saja sepanjang tidak ada restrict area. Kemudian kita diminta bantuan dan perlindungan ya, macam-macam perlindungan. Artinya begitu bantuan kita diberi izin masuk sesuai dengan visa yang kita mendapatkan fasilitas itu. Dan kemudian perlindungan misalnya kita ingin mengajukan, salah satunya ini ya, ingin mengajukan perpanjangan. Jika kita tidak bermasalah, itu adalah semacam bantuan dan perlindungan supaya kita tidak menjadi illegal stay di situ. Nah, halaman ini dimiliki oleh semua negara yang menjadi anggota dari ICAO, artinya mengikuti standarisasi pembuatan paspor dari ICAO. Kemudian halaman identitas. Halo, saya Mas Agus. Halo, kami Cynthia, Alex, Rosa. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana. Seperti apa halaman identitas itu? Sebetulnya halaman identitas itu adalah halaman menyatakan kita ini siapa. Halaman identitas memiliki 4 bagian yang menyatakan status dari identitas tertentu. Nah, yang dimaksud sini di format ini, format paspor sudah ditetapkan dan sudah diatur oleh dokumen 9309, itu sudah diatur formatnya sama semua dunia. Yang menjadi inti dari halaman ini adalah ini ada berbagai pernyataan
tentang si pemegang paspor ini, apa saja yang ada di halaman identitas ini. Kalau menurut dokumen 9309 ada yang membedakan, yaitu bahasa. Jadi ada bahasa penggunaan, sebetulnya penggunaan di dalam pencetakan data-data itu ada menggunakan bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Portugis, Spanyol, maksud Spanyol. Nah, itu 3 bahasa yang ditetapkan oleh KU, karena di dalam pengertian bahasa-bahasa itu ada sedikit perbedaan antara bahasa Inggris. Pada umumnya semua negara menggunakan bahasa Inggris. Nah, apa saja sebetulnya yang 4 bagian itu? Ini adalah penjelasannya. Identitas status paspor. Nah, pada bagian pertama itu di ujung atau di atas dari format itu ada terbagi tuh, ada di situ ada tertulis bahwa paspor, kemudian tipe paspor, kemudian kode negara, dan ada nomor paspor. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah tipe. Nah, tipe itu tercantum situ huruf P. P itu berarti paspor. Tapi ada negara-negara seperti Bosnia, Malaysia, dia juga menggunakan tipe PO. Artinya di situ adalah official paspor, paspor dinas, mereka menggunakan seperti itu. Kalau di negara kita masih tetap dengan P. Kemudian Kosovo, di situ ada PC. Jadi paspor dia menggunakan chip ditulis dengan PC, P dan C. Kemudian Portugis juga menggunakan kode tipe paspornya ada PC, ada juga PX. Nah, kalau PC sama tadi, paspor menggunakan chip. Kalau PX ini ada paspor yang tertentu, biasanya paspor untuk kalau negara Taiwan dan negara ini kategori dengan huruf X itu paspor untuk stateless atau mereka yang 2 warga negara, ya, dianggap aturan negara itu. Di negara kita tidak menggunakan itu, walaupun ada paspor sebetulnya untuk orang asing dahulu. Nah, sampai sekarang juga ada paspor untuk orang asing, cuman belum pernah secara umum jarang sekali dipergunakan. Nah, kemudian kode negara. Kode negara diatur oleh IATA nih, singkatannya. Dulu kita pernah dengan INA, dan sekarang kita dengan IDN. Nah, IDN itu hampir sama seperti India, ya. Dulu INA dipakai India kalau tidak salah. Nah, ini udah diatur. Jadi semua negara sudah punya kode negara yang tidak bersamaan, tidak mirip. Jadi semua udah diatur oleh IATA mengenai kode-kode. Nah, ini dipakai oleh seluruh dunia nih, kode negara ini. Semua negara yang paspornya berformat oleh ICAO pasti mengikuti dari kodifikasi dari IATA ini. Ini juga termasuk di kode penerbangan, ya. Kode penerbangan juga dipakai. Pokoknya kode-kode menyatakan dunia internasional dipakai kode negara ini. Kemudian nomor paspor ini adalah ditentukan oleh masing-masing negara. Mereka menggunakan X, menggunakan A, menggunakan P, atau menggunakan numerik, ya. Itu adalah diserahkan kepada keputusan negara. Ini cuman formatnya berapa banyak juga diserahkan pada negara yang menerbitkan. Kemudian halaman berikutnya, Identitas data pemegang paspor. Nah, ini identitas halaman pemegang paspor ini semua negara juga sama, modelnya sama seperti kita. Jadi data singkat yang ada di halaman paspor ini, halaman data paspor ini, semua negara melakukan hal yang sama. Jadi formatnya sama, tidak ada membedakan. Nah, ini untuk pengisian fieldnya ini, kolomnya ini diserahkan pada masing-masing negara, bahasa masing-masing, negara bahasa masing-masing. Kemudian identitas data unit kerja penerbit paspor. Nah, ini data penerbit paspor ini kalau di dalam negeri itu pasti dilakukan oleh kantor imigrasi, ya, sebagai perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi di daerah, di tempat tinggal kita. Itu sudah sebanyak beberapa kantor imigrasi tersebar di Indonesia. Kemudian kalau di luar negeri bagaimana penggantiannya? Nah, di luar negeri tentunya penggantiannya melalui perwakilan dari negara kita,
yang berada di negara, duta besar atau konsulat negara kita, konsulat Indonesia yang ada di negara-negara yang ditunjuk oleh pemerintah di mana berada. Jadi kalau kita berada di luar negeri, kita ganti paspor bisa di kedutaan atau di konsulat kita. Identitas kodifikasi NRZ. Nah, ini adalah kodifikasi yang sudah ditentukan oleh ICAO. Artinya security-nya, kemudian logaritmanya, formatnya, ini sudah ditentukan. Semua negara mengikuti aturan ini. Dan dari kesisteman, semua negara mengikuti aturan kesisteman ini. Caranya bagaimana? Karena disinilah data kita dibaca oleh negara lain, termasuk negara lain juga membaca data kita dari seperti ini, dan ini direkam, dimasukkan ke dalam sistem database keimigrasian yang ada di masing-masing negara. Jadi kalau negara nama kita berubah-ubah, di sana juga akan menyatakan itu. Dan selain itu juga ada format lain yang direkam oleh negara-negara lain seperti negara kita, yaitu foto. Mungkin kalau chip itu sidik jarinya di situ ada, itu udah direkam. Jadi kalau kita punya nama beda, diketahui di negara sana. Semua negara tahu kalau paspornya dengan nama berbeda. Jadi hati-hati teman-teman kalau bikin paspor, sebaiknya dengan nama asli. Karena begitu Anda terekam di negara itu, saat ini seterusnya nama Anda seperti itu. Kalau Anda masuk dengan nama lain, pasti dicurigai. Pasti ada menjadi pertanyaan, atau paling tidak nanti dibawa ke satu ruangan, akan ditanya, diintegrasi oleh negara, oleh pejabat imigrasi atau yang berwenang dalam jika paspor Anda lain nantinya. Nah, ini halaman peringatan. Halaman peringatan wajib dibaca, diketahui dengan baik oleh pemegang paspor, termasuk menjaga dan memelihara keutuhan paspor. Nah, halaman peringatannya bisa di halaman 3 ya kalau di paspor elektronik ya, persip. Negara lain juga punya halaman peringatan, cuman substansinya ini berbeda dengan kita. Tentunya halaman peringatan ini adalah melindungi si pemegang paspor ini menurut aturan-aturan dari internal negara masing-masing. Jadi masing-masing pasti mempunyai ciri-ciri. Nah, kalau di kita ada 5 item yang sebetulnya diwajibkan untuk kita membaca sebelum kita berangkat. Dokumen negara. Nah, pertama nih tentang dokumen negara. Paspor ini sebenarnya nggak seutuhnya milik kita. Walaupun kita sudah mengajukan, sudah membayar biaya paspor, itu bukan berarti milik kita. Ini masih milik negara, sebetulnya negara, dipinjamkan ke kita. Oleh karena itu, kalau kita melakukan penggantian paspor, pasti diminta tuh, ditanya, mana paspor lamanya? Walaupun ada mekanisme ya, mungkin di peraturan keimigrasian ada mekanisme bahwa itu bisa dimiliki kita. Kan situ juga ada historical perjalanan kita. Kita boleh, mungkin sekarang ini kita bisa mengakui selfie, kita berada di negara ini. Itu satu negara, misalnya kita berada di Amerika, apa buktinya? Foto bisa direkayasa, bisa dibuat rekayasa dengan background kita selfie di tempat yang ada gambar itu, kita bisa. Tapi paspor menyatakan bukti itu. Buktinya 2, buktinya tertera di paspor itu, dan satu lagi rekaman di negara itu. Jadi itu ada bukti otentik dibandingkan dengan foto selfie kita. Nah, kemudian pejabat berwenang. Nah, pejabat berwenang. Paspor ini harus kita jaga ya, jangan sampai rusak. Dan nggak boleh kita coret-coret, kita rubah-rubah namanya. Kalau kita merubah di luar negeri, kita coret, misalnya kita merasa nama kita terekam misalnya di suatu tempat atau suatu instansi pemerintah sana, kita mau coret atau mau ganti, nggak bisa. Paspor itu kalau dicoret oleh diri kita sendiri, dianggap rusak itu. Dan pejabat imigrasi atau yang berwenang di sana berhak menentukan bahwa paspor Anda rusak, Anda harus ganti. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Makanya sangat tidak baik lah kalau kita mengubah data di situ selain dari pejabat berwenang. Tentunya pejabat berwenang sini ada 2. Pertama adalah pejabat
imigrasi di mana pengeluaran paspor itu. Jadi kalau kita ingin merubah data kita atau menambahkan atau mengurangi, itu kita wajib ke kantor imigrasi yang mengeluarkan paspor itu. Kita mohonkan di sana, Pak, ada perubahan data, mohon di ini. Tentunya ada mekanismenya ya perubahan itu. Contohnya seperti kalau di negara Prancis, itu juga ada ketentuannya bahwa kalau kita sudah nikah dengan orang sana, kita dapat marga di sana, ya tentu ada perubahan. Misalnya kita datang di sana kita dengan nama lama, kemudian kita dengan nama baru. Nah, itu bisa dilakukan oleh perwakilan kita di sana, pejabat dinas luar negeri yang ada di kedutaan yang di bawah Kementerian Luar Negeri itu ada di sana. Itu juga bisa ada mekanisme itu melakukan perubahan. Tentunya ada mekanisme aturan ya yang dibuat oleh pemerintah kita, apakah harus ke database imigrasi dulu atau langsung bisa di sana, itu Anda bisa tanyakan kepada perwakilan di sana. Kemudian kewarganegaraan. Nah, tentang kewarganegaraan ini cukup hati-hati juga ya teman ya. Ada contoh misalnya kita belajar di suatu negara ya, di perguruan tinggi misalnya, tiba-tiba perguruan tinggi mewajibkan semua siswanya tidak kecuali dari warga negara dalam negerinya sendiri atau negara asing wajib militer. Ini ada nih seperti Singapura, ada juga satu universitas mengatakan wajib militer. Kegiatan itu bisa membuat warga negara kita hilang tuh. Makanya sebelum Anda berangkat dibaca tuh aturan tentang undang-undang kewarganegaraan mengenai pasal hilang itu, kehilangan warga negara, agar berhati-hati kalau misalnya nanti ini Anda wajib melakukan itu, mungkin Anda bisa menyampaikan kepada sekolah itu, dan juga mungkin Anda bisa konsultasi ke kedutaan kita yang ada di sana, bagaimana jalan keluarnya supaya Anda tidak dianggap melanggar aturan sekolah, dan Anda juga bisa menyampaikan untuk itu misal salah satu contoh, banyak contoh-contoh lain juga. Kemudian visa negara asing. Nah, ini yang paling penting. Sebelum Anda berangkat, sebetulnya Anda bisa buka website negara itu. Apa sih aturan masuk negara itu? Bagaimana sih visanya? Berapa lama sih Anda boleh tinggal? Terus Anda maksudnya apa ke sana? Sebaiknya pakai apa? Nah, ini tentu harus dilihat ya. Harus dilihat. Ini pemerintah Indonesia melalui imigrasi sudah menyampaikan, tolong lihat ini dulu supaya Anda begitu sampai di negara sana tidak dideportasi, tiba-tiba langsung dideportasi. Paspor hilang. Nah, ini paspor hilang juga ada dua. Kalau Anda hilang di dalam negeri, sebelum Anda menggantikan, Anda wajib memiliki surat keterangan hilang dari Kepolisian Republik Indonesia. Baru Anda membawa ini ke kantor imigrasi, di mana Anda bisa menggantikan paspor yang baru dan hilang. Kemudian kalau di luar negeri bagaimana? Di luar negeri sama, sebelum Anda datang ke kedutaan kita, Anda wajib memiliki surat keterangan hilang dari kepolisian negara setempat. Setelah itu Anda bawa ke kedutaan, Anda ajukan penggantian. Apabila sudah penggantian, ada satu lagi yang Anda wajibkan. Anda wajib ke kantor imigrasi di negara setempat untuk menerapkan izin tinggal Anda masih berlaku atau tidak. Jangan tiba-tiba dengan merasa sudah penggantian Anda aman, berangkat aja ke bandara misalnya Anda ingin pulang ya. Pasti di sana nanti akan dipertanyakan mana izin tinggalnya. Tentu itu paspor yang hilang. Nah, Anda pasti akan disuruh kembali ke kantor imigrasi negara setempat. Jadi artinya setelah Anda dapat penggantian, Anda wajib melakukan memberikan tahu ke kantor imigrasi setempat supaya Anda diterahkan lagi izin tinggalnya masih berlaku atau tidak. Kemudian halaman pengesahan. Halaman pengesahan adalah halaman catatan yang disahkan atas dilakukan penambahan, pencoretan, perubahan data pemegang paspor, dan penjelasan lain sesuai peraturan yang diberlakukan. Nah, contoh kasus ini paling sederhana ya, contoh kasus. Misalnya si Amir ini pertama kali dia mengajukan paspor berdasarkan akte lahir, jadi syaratnya atau dokumen lain, KTP, kakaknya tertulis Amir, makanya dia mengajukan paspor dengan nama Amir.
misalnya di satu tempat kantor imigrasi. Nah, paspor udah diterima ini, udah dengan nama Amir diterima. Tiba-tiba berapa bulan kemudian dia berniat untuk melakukan ibadah umroh misalnya. Nah, ada satu negara punya hak prerogatif ya, dia bisa menentukan sendiri negara itu. Bagi orang asing harus patuh. Nah, contohnya seperti negara Arab Saudi. Nah, negara Arab Saudi itu kalau kita mau masuk ke negara sana itu minimal harus ada 3 suku kata nama, 3 suku kata. Nah, si Amirnya nggak punya, namanya emang Amir. Nah, itu wajib dia mencantumkan nama, misalnya bapaknya Umar, kemudian nama kakeknya Emir. Nah, itu harus dilakukan pencatatan. Terus bagaimana kalau misalnya datang ke kantor imigrasi, saya ingin merubah lagi, ganti nama jadi Amir. Nah, sementara paspor Anda belum pernah dipakai, belum pernah dipergunakan, dan jangka waktunya masih panjang. Nah, regulasi yang sekarang ada itu, paspor bisa diganti kira-kira sebelum 6 bulan ya. Jadi di 6 bulan Anda paspor akan berakhir baru bisa diganti. Kalau masih berlaku bertahun-tahun, biasanya kantor imigrasi menolak itu. Nah, bagaimana supaya Anda bisa memberikan deklarasi bahwa nama Anda sesuai yang dimintakan negara Arab Saudi tadi? Nah, itu tadi di halaman pengesahan ini akan dicantumkan perubahan oleh kantor imigrasi. Biasanya akan diberikan catatan bahwa nama anak Anda juga dikenal sebagai Amir, Umar, dan Emir. Nah, dengan itu disahkan, ditandatanganin, atau disudah dengan mekanisme yang ada di kantor itu, nah, Anda bisa membawa paspor ini ke kedutaan Arab Saudi untuk memohon visa. Biasanya ini akan langsung diterima dengan sesuai dengan apa aturan di negara itu. Termasuk di negara Perancis ya. Negara Perancis itu kalau kita menikah dengan Perancis, terutama bagi kaum wanita ya, menikah dengan orang Perancis yang punya marga, nama keluarga, biasanya itu harus dicantumkan itu di Perancis. Nah, itu Anda bisa lakukan di kedutaan kita yang ada di Perancis misalnya. Itu biasanya wajib itu di negara Perancis, dari pengetahuan saya yang sudah ya. Untuk izin tinggal harus wajib melekatkan nama suami di sana atau nama keluarga di sana. Itu salah satu contoh dari halaman pengesahan. Nah, kemudian halaman visas. Halaman visas adalah halaman komunikasi antar pejabat imigrasi di seluruh dunia, dan di antaranya ada yang membutuhkan catatan bersifat rahasia. Nah, halaman visas ini unik nih. Dokumen negara, satu negara yang boleh dipakai beramai-ramai ya paspor ini. Jadi ada halaman visas ini adalah halaman peneraan sebetulnya. Halaman peneraan tanda masuk, tanda keluar, kemudian perkat stiker visa, dan catatan lain. Ini boleh dilakukan oleh negara mana saja. Kita misalnya ke Afrika, boleh negara Afrika membuat catatan di sini. Kita mau ke Antartika atau ke negara di ujung kutub, sepanjang itu ada petugas imigrasinya, Anda akan diberikan catatan berupa tanda masuk, tanda keluar. Nah, ini komunikasi sebetulnya. Jadi petugas imigrasi itu tidak serta-merta memeriksa Anda. Dia juga punya aturan tersendiri. Misalnya kita masuk ke Inggris. Nah, Inggris itu kan tidak salah bertentangan dengan negara-negara di Timur Tengah, salah satunya dulu ya. Nah, dia kan melihat apakah Anda sebelum masuk Inggris, Anda dari negara yang tidak dikehendaki oleh negara Inggris. Anda datang dari negara itu. Pasti tentunya ada semacam penjelasan ya. Atau mungkin Anda bisa juga dideportasi langsung. Dianggap bahwa Anda bepergian dari negara itu. Masing-masing negara kan punya hak prerogatif tadi. Dia boleh menentukan Anda datang dari mana. Maka itu dibaca tuh. Begitu dibaca, Anda tidak ditanya, Anda diperiksa paspornya, akan dilihat dulu Anda dari mana sih sebelum ke tempat ini, ke tempat negara saya, misalnya dari tadi Inggris. Sebelum ke Inggris Anda dari mana?
Anda langsung dari Indonesia mungkin nggak bermasalah, tapi Anda berangkat dari negara lain atau negara yang tidak dikehendaki oleh Inggris, misalnya Hong Kong kali mungkin ya, tidak dikehendaki oleh Inggris atau harus ada aturan lain, nah, bisa aja ditanyain. Nah, serta biasanya catatan lain itu ada juga catatan rahasia, kita nggak tahu tuh catatannya apa, tapi akan menjadi rahasia dari negara itu. Misalnya yang contoh paling yang saya ketahui itu, kita ngajukan visa di kedutaan Amerika ya, itu biasanya Amerika akan jelimet itu, ditanya sponsornya siapa, uangnya berapa, Anda tinggal di mana, si sponsor punya apa di Amerika sana. Nah, kalau ditolak, dia biasanya Amerika suka memberi catatan tertentu, kita nggak tahu tuh di halaman mana, dia yang tahu tuh di halaman mana. Walaupun kita mungkin lihat coretan, ada perubahan coretan ya di halaman atau di apa tandanya, kita nggak tahu, dia punya tanda sendiri. Nah, kita misalnya punya kepikiran, ya udah kalau ditolak hari ini saya cari sponsor lagi, kira-kira 6 bulan kemudian atau 7 bulan kemudian kita datang lagi ke kedutaan Amerika, kita mengajukan dengan paspor itu, dia cari tanda itu yang pernah ditolak, dia akan lihat, oh ini kan pernah ditolak, mungkin Anda akan ditolak juga, atau mungkin Anda akan diwawancarai secara lebih detail lagi, siapa sponsor Anda sebenarnya sekarang ini. Nah, itu bisa juga terjadi, apalagi kedutaan Amerika, kalau kita mengajukan visa, uangnya sudah diterima, itu kita ditolak, uangnya hilang juga. Biasanya begitu tuh, yang setahu saya kan begitu. Nah, itulah makanya di halaman visas ini adalah halaman universal internasional. Negara lain boleh memberikan, dan negara lain bisa ngobrol. Artinya ngobrol secara fisik begitu ya. Jadi ngobrol secara melihat tadi, para petugas imigrasi atau pejabat berwenang di bidang keimigrasian juga akan lihat, dia kan bisa tahu, oh ini dari mana nih, ngapain gini, kita mau ngapain. Biasanya kalau dia curiga, dia akan lihat itu dulu, ini dari mana nih, kemana aja nih orang. Nah, kita tidak bisa menghindar. Nah, itulah pentingnya mengetahui beberapa jenis paspor ini. Mudah-mudahan ini yang sebelumnya bisa menjadi pengalaman atau referensi baru. Teman-teman, itulah cerita dari Bilik Jendela kali ini. Saya tentunya selalu berharap kepada teman-teman yang baru mengetahui, semoga bisa menjadi referensi baru. Dan tentu juga bagi teman-teman yang sudah mengetahui, anggap saja bahwa cerita ini sebagai pembanding ya, tentunya dari referensi sudut pandang yang berbeda. Teman-teman semua, semoga apa yang saya ceritakan bersama Micronia bisa berguna, dan tentunya ini menjadi ladang amal ibadah buat saya. Amin. Sampai jumpa di lain cerita. Salam sehat selalu.